Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 23. Dengarkanlah firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Jaladang beramunan nasida diri nasida marhite-hite gana-ganan nasida manang marhite-hite hasogiron akanan nila nasidai manang marhite-hite saluhut pangalasan nasidai jala aku paluahon nasida siyan saluhut inganan akka pardusan nasida naselaon asahu urasi nasida gabe bangsokku nasida jala aku debata nasida. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini dipulihkan menjadi kudus. Janji Tuhan yang menekankan bahwa Tuhan tidak ingin umatnya hidup dalam kenajisan atau hidup dalam dosa. Maka Tuhan berjanji untuk menyelamatkan dan mentahirkan mereka, sehingga mereka dapat hidup dalam kekudusan sebagai umat Tuhan. Ini yang sering kita katakan oleh dalam 1 Petrus menjadi jemaat yang rajani, nabadiyah, ruas gabe napinar sahalani di bata. Lasido gabe sada ujahan napinasa ni panurirang Hesekiel tutonga-tonga ni bangsa. Tuhan rindu memiliki hubungan yang dekat dengan umatnya. Tuhan ingin membuat hubungan mereka terjalin dan hidup begitu dekat dan ada kepekaan. Artinya hubungan Tuhan dengan umat itu. Yehezkiel berkata, mereka seperti anak dan bapa. Maka Tuhan begitu menjijikkan ketika mereka beriman atau menyembah Allah lain. Tuhan mengatakan, aku menjijikkan melihat bahwa dengan mereka yang menjijik atau dengan semua pelanggaran mereka, maka aku benci karena mereka merusak kekudusan yang Tuhan berikan bagi umatnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bahwa firman ini mau mengubah kita bagaimana kita akan melihat dalam diri kita, yaitu hidup yang dikuduskan. Artinya yang dikuduskan itu ada kemampuan kita saleh. Tapi sering kita berkata, amang pandita, kita kan masih di dunia ini. Artinya seolah-olah kita izinkan bahwa kita itu adalah manusia pendosa dan manusia yang najis. Artinya kita iakan segala dosa dan segala kejahatan itu tanpa kita mau membuat diri kita menjadi role model sebagai yang Tuhan inginkan adalah kekudusan dari setiap orang percaya. Merasa do hita molo adong di tengah-tengah ni pertibion molo nabadi terpabadi-badia. Merasa do hita ima
di bagasan ngulut tahun ima merasakan bahwa kita adalah seolah-olah sudah jauh dari Tuhan. Maka sesungguhnya yang Tuhan inginkan kepada kita adalah ya tadinya maka hidup yang begitu mengenal kasih karunia Tuhan. Maka di sana dikatakan tadi bahwa begitu luar biasanya kita dipulihkan karena kekudusan di dalam Tuhan. Yang terakhir saudaraku yang mau dikatakan kepada kita, bagaimana kita merasakan kasih sayang dan bagaimana kita merasakan hidup yang sudah diampuni. Artinya hidup yang sudah menerima terang dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi sebuah kekudusan itu ketika kita adalah kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, kembali adalah kepada kekudusan yang dari Tuhan. Karena kita sebagai manusia tentu sekali tidak dapat lagi kita merasa diri kita dengan perbuatan kita bisa dipulihkan atau bisa menerima keselamatan. Namun kita akan menerima yaitu kehidupan di saat kita mau dikuduskan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, mau berubah dan bertobat, maka kita dikuduskan dan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Amin.